Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang sebuah masa terjadi di umatku yafirruna minal ulama, meninggalkan para ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Lalu fayabtaliyahumullahu ta'ala bithalathi baliyat. Lalu Allah akan menurunkan bala dengan 3 bala. Jadi orang kalau sudah meninggalkan orang alim, fuqaha, maka akan diturunkan kepada Allah dengan 3 cobaan. Awwaluha yarfa'ul barakah min kasbihim. Yang pertama, berkah akan ditarik dari usahanya. Berkah akan ditarik dari usahanya. Saya jadi ingat kemarin itu ketika barang siapa yang menuntut, barang siapa setelah sholat berjamaah lalu kemudian dia ngaji, mengikuti majelis ilmu, maka pertama dia akan diberikan yurzaku, dia akan diberikan rizki yang halal. Jadi kalau kemudian Rasul pernah mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu aw yu'allimuhu khairan fakana lahu ajrun ka ajri hajin taman. Ternyata bersegera pergi ke masjid lalu kemudian dia belajar atau mengajar, lalu ketika disebut akan diberikan pahala haji tam, itu salah satu konkretnya ini. Orang menuntut ilmu akan diberikan rezeki yang berkah. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara mendapatkan, dia akan tahu bagaimana cara mendapatkan rezeki yang berkah, halal. Kan begitu? Orang yang jahil dalam ilmu ketika kerja berangkat aja kan dia kerja. Kan gitu. Pokoknya kerja. Yang penting kerja giat, rajin, lalu dapat gaji. Tapi orang berilmu, kenapa menjadi berkah? Karena ketika niat kerja, niat ibadah, ada niatnya. Bismillah, saya niat ibadah kerja. Kan begitu, karena berilmu tahu ilmunya. Karena niat ibadah, ketika dia mengolah atau bekerja, tentunya akan menjaga bagaimana hartanya atau pekerjaannya itu disertai keberkahan dan kehalalan. Kan begitu. Tapi kalau nggak tahu ilmu, nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram ketika di lapangan. Embat saja. Kan begitu. Nah, maka kemudian kita masih beruntung ada orang-orang pintar di sekeliling kita. Kenapa? Karena jika masih ada, insya Allah berkah masih ada sekeliling kita. Kita ada mengalami kesulitan, nggak ada mau tanya sesuatu, masih ada yang bisa ditanya. Gimana mendapatkan rezeki yang berkah? Pokoknya jangan lupa salah satunya ketika mau kerja membaca bismillah. Gak usah panjang-panjang doanya, baca bismillah. Kullu amalin, kan dia la yubda bi bismillah fahuwa aqqa atau fahuwa abtar. Setiap kali pekerjaan atau perbuatan yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka akan terputus pahalanya. Atau abtar, dia akan ibarat sayur asam tanpa garam, itu apa namanya? Rasanya apa? Hambar. Ya hanya dapat uang saja, tapi uang itu tidak berkah. Nah, kan gitu. Maka setiap kali berangkat kerja, yang punya warung setiap kali buka warung baca bismillah. Setiap punya lahan pertanian, setiap kali mulai bekerja bismillah, mudah-mudahan berkah. Jadi niatnya itu bayangannya adalah bagaimana dengan rezeki itu bisa menaikkan level ibadah kita. Pokoknya banyak begitu.
Jadi bukan mencari isi atau sesuap nasi. Bahasa kerja mencari sesuap nasi itu adalah kerja karena hawa nafsu. Jadi sekarang mulai bahasanya ganti kerja untuk ibadah. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Ketika sudah tidak ada ulama, tidak ada fuqaha, maka akan dikuasai oleh penguasa yang zalim. Maka di sini pentingnya ada ulama, ada alim, ada fuqaha mendekat pada kekuasaan. Jadi kalau ada broadcast, saya sering baca broadcast di WhatsApp. Ada ulama ada ulama misalnya ya, ulama yang dekat dengan kekuasaan misalnya. Ada ulama ada ulama apa misalnya. Lalu ulama yang dekat dengan kekuasaan disebut sebagai ulama itu salah. Ya. Karena justru dengan ulama yang mendekat dengan kekuasaan diharapkan akan mewarnai kekuasaan. Ini bedakan antara Indonesia dan Thailand. Saya pernah ke Thailand, ke Patani. 1 minggu di sana. Di sana itu ulama tidak mau mendekat ke kekuasaan. Maka apa yang terjadi? Maka Thailand menjadi sebuah kerajaan atau sebuah negara yang di atasnya tidak ada alim ulama. Akhirnya ada sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah Patani mengelompok, lalu dia menjadi wilayah yang ditindas oleh negara. Ditindas oleh negara. Di perbatasannya dikelilingi oleh tentara. Oleh tentara, lalu kemudian mereka tidak boleh mendekat pada kekuasaan. Ini beda jauh sekali dengan negara kita, Indonesia. Maka berbahagialah karena di Indonesia ini para ulama banyak yang mendekat dengan kekuasaan. Contoh misalkan, karena ada ulama yang mendekat dengan kekuasaan, kita sekarang punya undang-undang perkawinan. Perkawinan itu, undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74 itu. Kumpulan para ulama ngaji, lalu dia kumpulkan kitab-kitab besar 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dikumpulkan, dikaji lalu dirumuskan dalam sebuah kata-kata, lalu muncullah undang-undang. Maka bagi kita umat Islam Indonesia wajib menjalankan undang-undang nomor 1 tahun 74. Karena itu adalah pikiran para ulama 4 mazhab lalu diolah oleh ulama Indonesia lalu dijadikan undang-undang. Bayangkan saat itu ketika muncul undang-undang perkawinan itu banyak sekali yang menentang. Kok kita di sekitar kita ada masyarakat mengatakan tidak taat tidak mengamalkan undang-undang nomor 1 tahun 74. Ada orang mengamalkan undang-undang nomor 1 tahun 74 dianggap nikah ala negara. Salah. Itu nikah ala Islam. Karena undang-undang nomor 1 tahun 74 diolah oleh para ulama dengan menggali dari kitab-kitab besar karya ulama besar. Maka tolong nanti kalau misalkan ada warga kita yang misalkan nikah nggak pakai resmi, diingatkan biar kita terhindar dosa. Karena ini untungnya ulama menegara itu untungnya. Bayangkan sampai saya tahun 2000 kuliah itu 2097 ada yang ingin merubah undang-undang nomor 1 tahun 74. Untuk apa? Ya nanti kalau udah dirubah, khawatir kan begitu, keluar dari gara-gara undang-undang nomor 1 tahun 74 yang diambil dari fikih, umat lain ikut, Hindu ikut itu, Kristen ikut, hanya beda di pencatatan saja. Mereka nikah di gereja, mereka dicatatkan di catatan Dukcapil. Kalau kita kan di KUA. Bayangkan, gara-gara ulama menegara muncul undang-undang, umat lain ikut. Itu
Itu pentingnya. Contoh tuh undang-undang perkawinan. Yang kedua, undang-undang wakaf. Sekarang ada undang-undang wakaf. Maka umat Islam yang mau mewakafkan, kan gitu ya, jangan sembarangan jadi wakafkan, berikan. Jangan sembarangan, harus ada bukti hitam di atas putih. Biar apa? Wakafnya aman. Tidak ada yang menggugat. Kalau ada anak cucunya menggugat, ini loh ada buktinya, sudah diwakafkan. Kenapa terjadi aksi wakaf yang sekian turunan, lalu kemudian digugat? Karena tadi. Nah, undang-undang wakaf sudah ada. Kan begitu? Maka kalau kita berwakaf ke KUA, minta pejabat PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sudah aman di situ. Lalu diwakafkan ke siapa silahkan. Jadi wakafnya sudah tercatat aman, insya Allah sampai kita meninggal tidak akan gugat. Ada hitam di atas putih. Ada undang-undang zakat. Undang-undang zakat tahun 2008 terus sudah dibuat melindungi umat Islam. Biar jika ada pengumpul zakat, pahalanya betul-betul 100% menyerahkan kepada yang sudah ditetapkan atau mematuhi aturan negara. Dan tidak boleh ada penyelewengan karena itu dana umat. Nah, kan begitu. Maka dia kemudian bisa menerima hak sebagai amil, menerima haknya sebagai amil, menerima haknya sebagai pokoknya 8 asnaf. Sudah ada undang-undangnya. Bayangkan negara Indonesia itu yang membahagiakan. Ada ulama yang menegara kok disebut ulama su? Kan ngawur itu. Kan begitu. Setidaknya kita sudah bisa merasakan undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji. Coba kalau nggak ada undang-undangnya, orang berangkat sembarangan haji, pakai visa ilegal, di sana keleleran. Karena ada undang-undang, negara ngatur, lalu sekian ribu umat Islam ketika naik ibadah haji aman. Ketika di Arafah ada tindanya. Coba kalau nggak diatur keleleran. Jadi kalau misalkan ada kasus jamaah haji keleleran, itu bukan yang resmi, karena yang nggak resmi juga ribuan, sampai 10 ribuan lebih. Nah itu yang ganggu. Kalau dalam catatan negara kan dihitung sekian orang butuh berapa tenda. Ini ada yang liar. Tapi karena di zaman medsos disuting, ini pemerintah gimana ya Allah, masa dibuat sendiri kok. Lalu nuduh pemerintah, misalkan begitu. Ada undang-undang itu maksudnya begitu. Itulah kita bersyukur Indonesia masih banyak ulama yang menegara atau mendekat pada negara. Setelah kita punya undang-undang berapa tadi? 5 ya. Perkawinan, wakaf, zakat, haji, apalagi 4 yang berbau Islam. Yang langsung nyebut istilah Islamnya itu. Wakaf kan gak ada dalam agama lain. Zakat gak ada dalam agama lain. Haji gak ada dalam agama lain. Nah, kalau undang perkawinan bahasa Indonesia jadi berlaku untuk semuanya. Keren itu. Bersyukurlah kita. Jadi dipastikan kalau kita memiliki misalkan penguasa yang anggap zalim, misalkan, insya Allah karena masih ada alim ulama yang berada di sekelilingnya, kezaliman mereka tidak akan sampai kepada kita. Kalaupun mereka memiliki akhlak buruk, hanya berlaku untuk dirinya, tapi tidak akan sampai menjadi kebijakan yang membahayakan kita. Gitu ya. Jadi itu hebatnya atau bahagianya kita memiliki ulama-ulama yang menegak. Jadi banyak sekali negara lain karena ulama tidak menegara, lalu menjaga jarak dengan negara, maka terjadi perang. Itulah salah satunya yang terjadi di kaum muslim Batam. Yang kedua, kaum muslim Moro, Filipina. Jadi Filipina itu dulu adalah bagian dari wilayah kerajaan Goa Talo atau kerajaan Ternate Tidore. Filipina itu muslim,
Tapi karena ulama di sana menjaga jarak dan negara, akhirnya dipepet, hanya tinggal di sebuah kepulauan disebut dengan Kepulauan Moro. Yang lainnya non-muslim. Sama di sana kasusnya. Di Moro itu sama. Sekelilingnya itu dipagari pagar militer. Di Indonesia mana ada? Enggak ada. Depok misalkan, yang juga mayoritas muslim misalkan, enggak ada di situ pagar tentara, enggak ada. Karena tentara percaya orang Islam tidak akan berbuat nakal atau berbuat melawan negara. Aceh sekarang aman, kan begitu? Enggak ada di situ tentara mengelilingi atau berkeliaran di kota-kota, enggak ada. Karena mereka negara sudah percaya orang Islam itu baik, kan gitu. Moro, Patani, lalu yang mengungsi kita namanya apa namanya? Yang pembantaian Myanmar, kan begitu? Rohingya, itu kan karena apa? Karena ulama-ulamanya tidak ada, tidak pinter, tidak punya strategi, dan terbukti kan? Ada yang ya walaupun di medsos itu orang disebut ustadz suruh ngajar, ternyata banyak yang salah. Di medsos banyak. Ternyata orang Moro tidak bisa baca Quran. Ternyata orang Moro yang itu banyak beredar. Maka kita bersyukur masih ada ulama. Karena orang atau yang sebuah komunitas yang menjauhi ulama maka akan dikuasai oleh raja yang zalim. Wasalitsatu yang ketiga, yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling berbahaya. Meninggalkan dunia tanpa iman. Ini yang paling berbahaya, mati tanpa membawa iman. Ya bagaimana bisa membawa iman? Enggak pernah diceramai. Kalau ada iman kita tahu. Misalkan seorang ustadz atau ulama bilang, "Man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhal jannah." Ada yang mengingatkan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya maka masuk surga. Contoh misalnya ini. Maka di situ pentingnya kita ketika kerja baca bismillah, ketika naik motor mau berangkat kerja. Suatu ketika naudzubillah misalkan, naik motor ketabrak, mati. Sudah terakhir kali mengucapkan lafal tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Dahwal jannah. Orang kerja kan gitu. Karena sabda Rasulullah, "Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dahwalal jannah." Kan begitu. Bismillah. Orang pergi jauh naik pesawat, baca doa bismillah. Kan begitu. Tawakaltu 'ala Allah. Itu kan kalimat tahlil, kalimat tauhid. Pesawat jatuh. Syahid. Kan begitu. Di situ pentingnya kita itu ngaji. Ada yang mengingatkan. Kalau kemana-mana jangan lupa baca kalimat tauhid. Entah baca bismillah, entah baca tasbih, subhanallah, entah baca tahlil. Kan gitu. Itulah kalimat-kalimat tauhid, kalimat thayyibah yang dijadikan wasilah agar ketika kita meninggalkan dunia bisa dengan membawa iman. Tapi kalau nggak pernah ngaji, mana tahu. Orang ketika nazak, karena yang biasa disebut adalah kalau yang latahnya cepot. Nanti pas nazak nyebutnya cepot, kan begitu. Karena kebiasaan itu kan banyak kan gitu. Coba kalau misalkan latahnya astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, maka nazaknya ketika otak tidak berfungsi, mulut sudah bismillah atau astagfirullah atau subhanallah. Tapi kalau nazaknya yang latah itu copot. Iya mati copot. Kan begitu yang otak sedang nggak berfungsi, nggak nyambung, nyari mulut bunyinya copot. Maka yang biasa yang latah mulailah merubah kata latahnya itu biar kata-katanya baik.